Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Oke, perkenalkan saya Kak Vegi dari Lampung Cerdas. Mungkin kemarin teman-teman ketemunya sama Kak Pascal, sama Kak Syaiful, dan hari ini mungkin wajah baru untuk teman-teman semua adalah kakak yang akan menyampaikan materi untuk malam ini. Sebenarnya bukan materi sih, ini adalah sharing. Mungkin nanti kita bisa berbagi ilmu dan berbagi pengalaman supaya nanti ini bisa dijadikan pelajaran untuk kalian ke depannya. Oke, kakak seneng banget malam ini punya kesempatan untuk langsung menyapa teman-teman semua yang hari ini mungkin sudah fokus mau mempersiapkan masa depan untuk lulus di PTN impian masing-masing. Oke, kakak akan menceritakan gimana sih perjalanan kakak dari sejak mendaftar dulu di awal banget jalur SNMPTN sampai dengan kakak diterima di universitas impian kakak tentunya sekarang. Oke, kakak mau jelasin, mungkin teman-teman udah pada tahu juga jalur apa aja sih yang akan kita lewati kalau misalnya kita mau daftar di perguruan tinggi negeri. Oke, yang pertama adalah jalur SNMPTN. Yang kedua adalah SBMPTN. Yang ketiga adalah jalur mandiri. Nah, mungkin teman-teman tahu 3 jalur ini ya yang paling terkenal dan mungkin juga semuanya udah tahu gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk jalur masuk itu sebenarnya ada lebih banyak. Cuman memang yang sering banget dibicarakan adalah 3 jalur ini. Oke, kakak punya pengalaman di 3-tiganya. Jadi kakak akan sharing untuk kalian gimana sih ceritanya kakak sampai bisa masuk kuliah. Oke, yang pertama, dulu Kak Vegi itu waktu SNMPTN itu daftar di UI. Mungkin teman-teman juga ada yang mau masuk ke UI karena ya gimana ya, UI gitu kan itu salah satu universitas favorit gitu di Indonesia dan pasti banyak banget yang mau daftar. Dan mungkin kita juga sepakat bahwa UI itu kan keren banget ya. Nah, dulu kakak juga berpikiran hal yang sama. Kakak pengen banget masuk UI karena UI itu keren dan UI itu bisa dianggap lah kalau misalnya masuk UI itu pasti anak pinter gitu. Nah, dulu kakak mau masuk di UI itu pengen banget masuk di jurusan akuntansi. Nah, sedikit cerita juga dari kakak. Dulu kakak waktu SMA itu kakak dulu di MAN. Nah, di MAN itu kakak tuh emang suka banget sama pelajaran akuntansi. Dan kebetulan alhamdulillahnya dulu di MAN itu kakak ya termasuk golongan orang yang berprestasi lah gitu. Peringkat umum sekolah dan ya mewakili sekolah untuk ajang perlombaan gitu dan olimpiade juga gitu. Tapi teman-teman kenali ya, ini adalah awal mula kegagalan kakak. Jadi gini, dulu kakak tuh pengen banget masuk akuntansi karena kakak suka banget sama pelajaran akuntansi. Padahal kalau misalnya kalian juga sadari, kesukaan kita itu belum tentu kemampuan kita. Dan dulu kakak mendaftar di UI akuntansi cuman karena kakak tuh pengen banget masuk UI dan karena kakak itu pengen banget masuk akuntansi karena kakak suka. Tapi ternyata teman-teman semua, kakak gagal di UI akuntansi. Padahal ya kakak nilai ya alhamdulillah gitu. Tapi ternyata nilai aja itu nggak cukup untuk bisa daftar di jalur SNMPTN. Nah, kegagalannya itu adalah, jadi dulu tuh kakak nggak tahu UI itu ternyata di sekolah kakak belum pernah ada alumninya sama sekali yang keterima di sana. Alhasil, ketika kakak mendaftar di sana dan belum ada prestasinya sama sekali, kakak gagal. Dan sialnya lagi adalah kakak nggak tahu bahwa akuntansi UI ini adalah jurusan yang paling favorit salah satunya di UI yang peminatnya paling banyak di Soshum. Nah, kakak nggak tahu kalau misalnya di angkatan kakak itu yang daftar di akuntansi itu sekitar 8.000 orang yang mau daftar di akuntansi UI dan yang diterima itu cuma sekitar 120 orang. Nah, pasti dikit banget kan peluang kakak untuk masuk di sini, apalagi kakak nggak pernah punya alumni di sana sebelumnya. Nah, kakak cuma 1 orang nih, kecil nih di sini yang mau bersaing melawan 8.000 orang dari Sabang sampai Merauke, dan pasti itu pinter semua nggak sih? Karena mereka yakin pengen masuk UI. Nah,
itu kegagalan kakak. Sebenarnya kakak agak sedih sih cerita ini, karena gimana ya, walaupun sudah berlalu tapi penyesalannya itu masih ada sampai dengan sekarang gitu. Oke, lupakan, kita lanjut. Kakak waktu itu masih mau berjuang, masih pengen memperjuangkan impian kakak untuk masuk UI. Kakak mendaftar di jalur SBMPTN dengan niat yang sama, dengan keinginan yang sama, dan dengan semangat yang masih sama. Kakak mendaftar lagi di UI akuntansi. Tapi kakak nggak berdiam diri. Waktu SBMPTN, kakak itu persiapannya dengan apa kak? Kakak ikut bimbel di salah satu bimbel yang mungkin udah terkenal banget di Indonesia. Kakak nggak mau sebut. Nah, dan biayanya lumayan. Ikut bimbel itu mungkin sekitar habis 5 jutaan, dan itu belum termasuk sama biaya hidupnya selama berbulan-bulan bimbel untuk SBMPTN gitu. Tapi it's okay lah gitu. Nah, waktu itu kakak itu mau daftar di UI akuntansi, dan kakak tuh berjuangnya maksimal banget menurut kakak, karena kakak selalu ikut TO setiap minggunya, dan kakak rajin belajar gitu. Dan pernah sekali TO seluruh Lampung di bimbel yang kakak ikuti itu, dan sebenarnya nilai kakak itu lolos di akuntansi UI, dan waktu itu punya peringkat 2 atau 1, kakak lupa. Tapi di antara 1 dan 2 itu kakak di peringkat provinsi di seluruh bimbel itu yang ada di Lampung, dan nilai kakak lolos di akuntansi UI. Tapi teman-teman tahu, ketika pengumuman SBMPTN, kakak gagal lagi di akuntansi UI. Kebayang gak sih, perjuangan kakak itu udah istilahnya udah ikut bimbel, udah berjuang, udah belajar keras gitu. Ternyata kalau misalnya kita mau lulus di jalur SNMPTN, SBMPTN, itu tuh nggak cukup loh. Misalnya kita tuh cuman belajar, kita itu pinter, mengandalkan nilai kita, itu tuh sama sekali nggak cukup, dan itu nggak kepake gitu. Akhirnya udah deh, kakak udah bingung tuh, posisinya bingung, nggak keterima SNMPTN, nggak keterima SBMPTN, tapi kakak masih optimis pengen kuliah gitu. Akhirnya waktu itu kakak inget, sebelum mendaftar SBMPTN, kakak tuh sempat ikut seleksi namanya SPAN PTKIN. Itu semacam SNMPTN tapi khusus untuk universitas yang Islam gitu. Nah, kakak itu udah keterima di salah satu jurusan, yaitu jurusannya PG PAUD. Oke, kebayang ya, kakak tadi pengen banget nih, ambisius banget pengen masuk akuntansi UI. Tiba-tiba kakak gagal di SNMPTN, SBMPTN. Cuman ada pilihan PG PAUD di UIN waktu itu. Nah, jauh banget kan antara akuntansi yang hitung-hitungan notabene-nya, terus tiba-tiba keterima di PG PAUD yang harus mengurusi anak-anak gitu. Tapi waktu itu kakak nggak punya pilihan lain, dan orang tua kakak ngasih 2 pilihan. Yang pertama, ambil kuliah di PG PAUD-nya atau nikah aja katanya. Kebayang gak sih, kakak tuh pengen banget nih kuliah di UI, terus tiba-tiba orang tua kakak nyuruh kakak nikah gitu. Dan waktu itu kakak ya nggak ada pandangan apa-apa gitu, karena ya seseorang yang baru lulus SMA, pacar nggak punya istilahnya gitu, terus tiba-tiba disuruh nikah gitu kan, pasti teman-teman juga kan nggak mau gitu. Akhirnya kakak pasrah, ya udah nggak apa-apa, ayo kita daftar ulang di PG PAUD aja gitu, karena kakak nggak punya pilihan lain. Dan ternyata qadarullah lah, Allah tuh masih ngasih jalan yang terbaik untuk kakak. Jadi pas waktu kakak mau daftar ulang di PG PAUD, kakak ditelepon sama temen kakak. Dia bilang katanya, Vegi, ini ada loh di Unila, Universitas Lampung, yang ngadain jalur mandiri tapi nggak pakai uang pangkal. Uang pangkal itu kayak SPI kalau sekarang. Nah, kalau sekarang jalur mandiri itu semuanya pakai uang pangkal ya. Ini cerita kakak itu tahun 2015 waktu kakak mendaftar mau masuk ke universitas. Nah, dia nelpon kakak bilang bahwa jalur mandiri Unila nggak pakai uang pangkal. Terus kakak cek jurusan apa yang nggak pakai uang pangkal. Ternyata ada jurusan ilmu pemerintahan salah satunya. Oke, nah terus kakak bingung lagi. Awalnya kakak
bingung lah. Pokoknya kalau misalnya setahu kakak, kalau misalnya jalur mandiri itu kan mahal tuh. Mahal biaya UKT-nya, terus mahal juga lah pokoknya. Dan kakak masih ragu apakah orang tua kakak tuh sanggup membiayai kakak gitu. Tapi pas udah ngobrol sama orang tua, akhirnya orang tua ya udah coba aja daftar. Kalau memang itu rezekinya pasti nanti bisa masuk di situ. Akhirnya hari terakhir pendaftaran jalur mandiri itu kakak daftar. 3 hari kemudian itu tes dan pengumuman, kakak keterima nih di jurusan ilmu pemerintahan dan PG PAUD. Tapi kakak bingung lagi sekarang. Kenapa? Antara pilih PG PAUD yang notabene-nya UKT-nya waktu itu kakak rendah karena kakak lulus di SPAN PTKIN, atau jalur mandiri yang UKT-nya lumayan. Waktu itu kakak dapat UKT 5,3 juta per semester. Tapi nggak pakai uang pangkal. Kalau sekarang jalur mandiri Unila ini atau jalur mandiri semuanya lah, minimal ada uang pangkalnya atau SPI-nya itu minimal 20 juta. Ini minimal ya. Ada yang kedokteran itu sampai 200 juta. Mungkin kalau ada yang anak IPA mau daftar jalur mandiri, mungkin segini, itu minimal ya. Jadi harus persiapan tuh dari sekarang. Oke, jadi kakak bingung nih, pemerintahan atau PG PAUD. Akhirnya kakak memilih ya udahlah, bismillah, semoga Allah kasih jalan dan kasih rejeki buat orang tua kakak. Akhirnya kakak ambil di jurusan ilmu pemerintahan. Nah, panjang kan perjalanan kakak? Dan kakak tuh sebenarnya sedih kalau misalnya cerita tentang pengalaman ini. Kenapa? Karena dulu tuh seharusnya kalau misalnya kakak daftar di jalur SNMPTN, mungkin kakak nggak dapat UKT 5,3 dan nggak harus membebani orang tua kakak gitu. Karena teman-teman kakak yang di jurusan pemerintahan itu tuh kalau yang keterima di SNMPTN, SBMPTN itu tuh UKT-nya paling cuman 2,3 atau paling mahal tuh 3,6 lah gitu. Yang sisanya tuh ada yang 1,8, 2 juta gitu. Dan kakak 5,3 juta, artinya 2-3 kali lipatnya orang-orang yang keterima di jalur SNMPTN dan SBMPTN. Nah, itu deh, kakak tuh kalau nyeritain ini tuh agak-agak sedih gimana dan banyak penyesalan yang tersalurkan gitu. Jadi itu pengalaman kakak. Coba deh teman-teman pikirkan, teman-teman rasakan gimana perjuangannya kalau misalnya teman-teman harus daftar di jalur mandiri, tidak lolos di jalur SNMPTN dan SBMPTN, uang pangkalnya itu mahal dan UKT-nya juga mahal. Bayangin gimana sedihnya orang tua kalian, gimana pengorbanan orang tua kalian yang menyekolahkan kalian gitu. Karena kakak juga merasakan itu. Ketika kakak mau minta uang untuk bayar UKT, itu kakak sedih. Kakak tuh nggak berani ngomong gitu, saking kayak gimana ya kalau misalnya orang tua kakak nggak bisa bayar gitu. Jadi mumpung belum terlambat untuk kamu yang sekarang masih mau berjuang, silakan maksimalin di 2 jalur ini aja, SNMPTN dan SBMPTN. Karena di situ teman-teman bisa banget meringankan beban orang tua kalian. Kalian bisa daftar kuliah, bisa dapat beasiswa. Kalau udah di jalur mandiri, kalian nggak bisa dapat beasiswa lagi. Nah, oke. Dan kakak setelah mengalami kejadian itu, kakak banyak belajar, kakak banyak merenung, kakak banyak bertanya, kenapa sih kok saya yang pinter gitu, kok nggak bisa lulus di SNMPTN, SBMPTN gitu. Ternyata ada beberapa hal yang miss dan kakak nggak punya waktu kakak mendaftar gitu. Yang pertama, kakak nggak tahu jurusan yang sesuai sama kemampuan kakak itu apa. Nah, yang kedua, kakak nggak tahu analisis nilai rapot kakak gimana ketika mendaftar di jalur SNMPTN. Dan yang ketiga, kakak nggak tahu sistem seleksinya itu seperti apa. Dan yang keempat, kakak nggak tahu STTS. STTS apa kak? Status
Bukan, STTS itu adalah strategi, trik, taktik, dan senjata untuk lulus di jalur undangan ini, SNMPTN, SBMPTN gitu. Nah, teman-teman, kalau misalnya sekarang kalian belum punya persiapan apa-apa, kakak saranin kalian untuk punya 4 persiapan ini. Karena ini yang nanti akan membantu kalian, akan mengantarkan kalian lulus di universitas impian kalian. Contohnya, misalnya, kalau misalnya kamu nggak tahu jurusan yang sesuai sama kemampuan kamu, nanti ketika kuliah, kamu akan salah memilih jurusan. Mungkin dulu kalau misalnya kakak ngambil akuntansi dan itu cuma kesukaan kakak, mungkin sekarang kakak belum lulus di UI, mungkin. Dan ternyata kemampuan kakak itu di jurusan ilmu pemerintahan loh, yang sebelumnya ketika kakak daftar itu kakak nggak tahu itu tuh jurusan apa. Tapi ternyata Allah tuh kasih jalan yang terbaik. Ternyata kakak digagalkan ketika mendaftar akuntansi. Ternyata kakak tahu jurusan yang sesuai dengan kakak adalah ilmu pemerintahan. Tapi nggak semua orang itu seberuntung kakak ketika kuliah dapet jurusan yang awalnya nggak tahu jurusan apa, malah ternyata itu kemampuannya gitu. Dan kalian bisa aja ini terjadi sama kalian kalau misalnya kalian nggak tahu itu dari sekarang. Oke? Jadi pilihlah jurusan yang sesuai dengan kemampuan kalian. Caranya gimana, Kak? Tes mapping talent. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, analisis nilai rapot. Dulu kakak nggak tahu dari hasil nilai rapot kakak semester 1 sampai dengan semester 5 itu peluangnya seperti apa ketika mendaftar di UI. Dan kakak nggak tahu bahwa UI itu saingannya banyak banget dan pasti nilainya lebih bagus daripada kakak. Dan kakak tidak tahu analisisnya, tidak tahu cara memetakan nilai rapotnya, akhirnya kakak gagal di SNMPTN. Oke, yang ketiga, kakak nggak tahu sistem seleksinya seperti apa. Apakah alumni itu berpengaruh? Apakah ketika kita mendaftar itu peluangnya seperti apa? Jurusannya sudah sesuai atau belum? Terus nanti persaingannya di sana seperti apa, itu kakak nggak tahu sama sekali sistem itu. Nah, yang keempat, kalau misal kalian mau lulus dan sukses di jalur SNMPTN, kalian harus tahu strategi, trik, taktik, dan senjata untuk bisa lulus di sana. Apa aja sih strateginya? Kakak rekomendasiin banget gini, karena kakak dengar, kakak baru dapat info juga bahwa Lampung Cerdas sekarang itu lagi ada program namanya Positif SNMPTN, di mana kalian akan dapat 4 hal ini. Jurusan apa yang sesuai dengan kalian nanti akan dibantu, diarahkan, dibimbing, dan kalian akan ikut tes mapping talent di sana yang mungkin di luar sana harganya bisa 350 ribuan, tapi kalian bisa ikut di program Positif SNMPTN. Dan di sana nanti kalian juga akan dibantu analisis nilai rapot kalian supaya kalian tahu peluangnya jurusan yang akan kalian daftarin, universitas yang akan kalian daftarin itu tuh gimana berdasarkan hasil nilai rapot kalian. Apakah nilai rapot kalian cukup? Apakah nilai rapot kalian layak? Itu nanti akan dianalisis di sini. Oke? Yang ketiga, nanti akan dikasih tahu sistem terbaru dari SNMPTN. Jadi kalian nggak akan salah, kalian akan tahu peluangnya, kalian akan tahu apa aja yang harus dipersiapkan ketika mendaftar SNMPTN. Yang terakhir ada strategi, trik, taktik, dan senjata yang harus wajib banget kamu terapin kalau misalnya kamu mau lulus di jalur SNMPTN. Dan ini tinggal kalian contoh, kalian praktekin, maka kalian bisa bener-bener lulus di jalur SNMPTN. Nah, kabar baiknya kemarin kakak dengar dari Kak Syaiful juga, katanya program ini nih harusnya harganya normalnya tuh 470.000. Tapi katanya hari ini sampai dengan minggu besok itu katanya ada promo dan cuman membayar komitmennya itu 217.000. Dan ini bisa dicicil katanya kalau misalnya kalian belum punya uangnya. Kalau dulu kakak posisinya seperti kalian, kakak akan ikut program ini sehingga kakak nggak akan mengalami sedihnya gagal SNMPTN, terus gimana beratnya berjuang di SBMPTN, dan kakak nggak akan menyusahkan orang tua kakak dengan harus membiayai kuliah kakak yang mahal di jalur mandiri yang UKT-nya 5,3 juta, dan kakak pasti
ikut program ini supaya kakak bisa lulus SNMPTN dan dapat beasiswa. Siapa sih dek yang nggak mau lulus SNMPTN dan dapat ngebahagiain orang tuanya, dapat beasiswa kuliah gratis? Orang tua mana yang nggak bangga gitu? Dan kakak waktu itu nggak bisa ngasih kado itu yang untuk orang tua kakak gitu. Dan kakak pengennya kalian sekarang udahlah, stop mikir-mikirnya gitu. Apa yang ada di depan kalian ini adalah jalan menuju kesuksesan. Raih, jemput segera, dan jangan sampai kalian itu merasakan kegagalan sama seperti kakak gitu. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada cara untuk kamu bisa lulus, maksimalkan itu. Segera ikut programnya dan maksimalkan persiapan kalian supaya kalian bisa lulus di universitas impian kalian. Oke? Gitu ya. Kakak sedih nih kalau misalnya ngomongin kayak gini nih, kakak sedih karena kakak tuh tahu lah gimana berjuangnya, gimana rasanya gagal itu kakak tahu, sampai sekarang masih membekas di hati kakak gitu. Jadi semoga dengan materi hari ini, dengan kakak share pengalaman kakak, kalian bisa terbantu, kalian bisa lebih terbuka pemikirannya, dan kalian segera mempersiapkan masa depan kalian. Dan kakak tunggu kabar baik kalian, kasih tahu ke kakak, Kak Vegi, saya berkat ikut positif SNMPTN, saya lulus di universitas impian saya dan saya dapat beasiswa. Di situ kakak akan seneng banget dan kakak akan berterima kasih sama Allah karena udah memberikan jalan terbaik untuk kalian. Oke, gitu aja materi dari kakak. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan kalian dan perjalanan kalian ketika masuk universitas. Oke, terima kasih atas waktunya. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.